untuk pembahasannya. Mulai ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mulai yuk. Soal nomor 1. Read in-nya apa? Diagnosa keperawatan prioritas. Yuk, mari. Laki-laki 24 tahun, ruang penyakit dalam. Berarti ini soal KMB. Diagnosa apendisitis. Kalau apendisitis mah nggak jauh-jauh dari nyeri ya. Itu didapat eh, kunci-kunci kayak gini. Biasanya diagnosa apa, arahnya kemana, itu di bimbel ruang UKOM muncul nih. Kayak gini. Jadi enak, sudah terstruktur. Pada saat pengkajian didapatkan keluhan nyeri seperti ditusuk-tusuk pada abdomen dengan skala nyeri itu 7, skala nyeri 7. Oke. Apa jadi masalah keperawatannya? Kalau skala nyerinya lebih dari 5, nah, apa nyeri? A, akut. Oke, mudah ya. Yuk, yuk, selanjutnya yuk. Yuk, jangan lupa juga yang belum subscribe, ini yang sudah ikut, silahkan subscribe ya. Pak, soal yang di saya berbeda, kan ini diacak gitu ya. Diacak. Jadi tetap pantengin terus. Bagi yang ketinggalan live hari ini, nanti recordannya saya bagi ya. Ada. Yuk, audionya sudah kan? Mic. Oke. Ah, sorry tadi nggak kedengeran mungkin ya. Yuk, apakah masalah keperawatan utama, prioritas utama tadi? Tadi kan skala nyerinya berapa? Skala nyerinya 7. Jadi masalah keperawatannya kalau skalanya nyerinya di atas 5 pasti nyeri akut. Gitu loh guys, mudah ya. Soal selanjutnya guys, tapi jangan lupa guys, kalau yang belum subscribe ini tolong di subscribe dulu. Pak, kenapa ini beda Pak dengan tampilan soal yang di saya? Kan saya acak soalnya gitu ya. Jadi setiap peserta itu beda. Yuk, dilema etik yang dialami oleh perawat apa? Seorang laki-laki 45 tahun di ICU dengan sindrom koroner akut. Pada saat perawat melakukan observasi tanda-tanda vital, tiba-tiba mengeluh nyeri dada, kemudian mengalami henti jantung. Apa ininya dilema etik kan? Perawat akan melakukan RJP, tapi keluarga keberatan menolak tindakan tersebut. Meskipun sudah dikasih penjelasan dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Dilema etiknya apa? Menghargai eh, apa keputusan keluarga dan pasien, beneficence, maaf, autonomi. Tapi dilema etiknya adalah autonomi, menghargai keputusan pasien dan beneficence, harus melakukan yang terbaik, melakukan RJP itu beneficence, gitu ya. Oke, next. Soal selanjutnya guys. Ini salah tuh dia katanya. Manakah pasien yang mendapat pertolongan prioritas pertama? IGD berarti soal KGD. Menerima kunjungan 5 pasien secara bersamaan. Pasien pertama katanya ini seorang nenek-nenek yang mengeluh sesak napas, masalah napas. Pasien kedua riwayat ACS yang mengalami nyeri dada. Pasien ketiga anak balita dengan suhu 40 derajat mengalami kejang tonik klonik. Pasien keempat kelima suami istri mengalami kecelakaan. Suaminya mengalami fraktur terbuka, sedangkan sang istri mengalami trauma kepala dengan dan tampak apatis. Jadi mana yang di ini pasien ketiga? Pak, kenapa Pak pasien ketiga? Jadi kalau triase gitu ya, yang memprioritaskan pasien, biasanya yang diutamakan adalah dengan
eh, apa yang mengancam nyawa dulu ya, yang merah itu. Kalau saya ininya kata kuncinya adalah cari pasien yang tidak sadar dulu, gitu ya. Yang tidak sadar itu merah tuh, gitu ya. Tapi kalau tidak sadar dicek nadinya nggak ada, itu mah hitam gitu ya, nggak usah diprioritaskan. Oke, next. Apa ini? Apakah tindakan yang tepat harus dilakukan sebelum mengantar pasien tersebut ke rumah sakit? Berarti di luar ya, pre-hospital. Laki-laki korban kekerasan terbaring di trotoar jalan raya dengan luka tikam di perut, tampak ususnya terburai ke keluar. Nah, kalau kayak gini, jangan dimasukkan kembali ya, ya, jangan dimasukkan kembali. Tak cukup tutup ususnya yang terburai dengan kain basah supaya tetap kering, atau pakai aluminium foil gitu ya. Jangan jangan dimasukkan gitu ya. Oke, nanti peritonitis guys. Soal selanjutnya, next. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Laki-laki usia 50 tahun diantar ke IGD guys oleh keluarga dengan riwayat penyakit arteri koronari dan mengeluh nyeri dada. Skala nyerinya berapa dia guys? Bukan. Ini tindakan perawatan selanjutnya, berarti tindakan perawat berarti harus dilihat tindakan. Tindakannya apa? Ngasih tablet sublingual nitrogliserin 1/150. Setelah 5 menit dikaji lagi, klien masih mengalami nyeri dada. Tanda vitalnya sekian, nadinya meningkat, nafasnya kayak masih dalam batas normal, suhu normal. Tindakan perawat selanjutnya ya kasih lagi nitrogliserin dengan dosis yang sama ya. Oke. Karena gini guys, pemberian nitrogliserin itu diberikan 3 kali ya dalam 15 menit gitu ya. Jadi kasih 5 menit, kaji ya, kalau masih tidak berkurang nyerinya, berikan lagi dengan dosis yang sama, kaji lagi 5 menit. Kalau setelah itu masih juga tidak berkurang, berikan lagi dengan dosis yang sama, gitu ya. Tapi kalau masih juga nyeri, biasanya itu diresepkan obat yang lain. Biasanya eh, apa? Golongan yang lebih tinggi, eh, opioid gitu ya. Oke, next. Apakah masalah keperawatan prioritas gitu guys? Laki-laki diantar ke IGD keluhan sesak napas. Oke, napas. Masalahnya di IGD. Penurunan kesadaran juga. Oke, perfusi jaringan cerebral. Oh, perikarditis sejak 2 bulan. Di jantung ya berarti ya. Nadi karatis paradoksal. Distensi vena jugularis, bunyi jantung menjauh, akra dingin, tekanan darah turun, nadi meningkat, pernapasan meningkat. Pasien dicurigai mengalami tamponade jantung. Kalau tamponade jantung mana? Penurunan curah jantung, penurunan kardiak output. Oke, next. Next, 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 next. Oke. Apakah kategori triase pada korban tersebut? Kita lihat. Bencana, ada korban laki-laki ditemukan jejas pada kepala, paha kiri, airway paten, tapi korban tidak bernapas dan tidak teraba nadi karotis. Ya hitam guys, meninggal guys, gitu ya. Kalau tidak teraba nadi karotis ya. Oke. Next, mudah ya. Hmm.
Selanjutnya apa kategori triase korban? Korban dengan fraktur tertutup pada lengan serta vulnus serta ada laserasi vulnus, perdarahan pada dahi akibat tertimpa reruntuhan rumah. Pasien masih sadar bisa berjalan sendiri ya hijau guys. Kalau masih sadar bisa berjalan sendiri mah. Oke, itu ya. Next. Apa ini katanya? Apa tindakan yang harus dilakukan oleh penolong selanjutnya guys katanya. Jadi ada korban laki-laki usia 35 tahun nggak sadarkan diri dicurigai terkena serangan jantung. Heart attack gitu ya ceritanya. Pada pengkajian primer, korban nggak berespon terhadap nyeri. Papasi nadi karotisnya nggak teraba. Yang pertanyaannya adalah tindakan selanjutnya berdasarkan AHA gitu ya. Apa jadi apa? Kompresi? Nggak ada, betul. Langsung RJP guys. Kalau tidak teraba nadi karotis langsung RJP gitu ya. Jangan ditunda RJP-nya. Kalau sudah tidak teraba nadi karotis. Next. Berapakah persentase luka bakar ya dengan rule of nine gitu. Oke, langsung lihat luka bakarnya. Area wajah, dada, perut, tangan kanan. Oke, area wajah berapa? 4,5. Oke, dada perut berarti 18. Dada 9, perut 9. Tangan kanan sembi. Oh, tangan kanan aja ya. Ya betul. 9. Berapa jadi? 9 tambah 8. 27 tambah 4,5. 31 setengah. Begitu guys. Mudah ya. Materinya itu ada tuh. Gabunglah di ruang UKOM biar bisa kayak gini mah ya. Ini di sini hanya seri pembahasan. Gitu ya. Next. Pak ini kok soal KGD semua. Nanti belum kan ke bawah atau banyak soalnya juga 180. Ini kan baru soal nomor 11. Sabar, sabar guys. Apakah teknik yang paling tepat untuk menolong korban tersebut? Kita lihat wanita hamil tuh. Sumbatan total. Oh, kalau wanita hamil sumbatan total pokoknya hamil kemudian dengan kegemukan obesitas gitu ya. Dilakukan dengan chest thrust. Mudah tuh langsung. Jangan abdominal thrust. Kalau abdominal thrust mah yang biasa. Back blow pada anak-anak ya. Ya. Sip. Next. 12. Apa tindakan prioritas pada kasus 30 tahun ditemukan korban laki-laki KGD juga ya akibat kecelakaan lalu lintas pengkajian primer klien tidak ada sadar perdarahan area pada area hidung mulut ini tanda fraktur basis kranii hati-hati tidak berespon terhadap nyeri berarti kesadarannya menurun tidak bernapas tidak teraba nadi karotis tindakannya kalau tidak teraba nadi karotis langsung RJP tapi jangan dilakukan ventilasi kenapa karena ada perdarahan hidung dan mulut gitu ya hati-hati karena ini di mana di luar pre-hospital gitu ya. Jangan membersihkan area mulut dan hidung lalu memberikan bantuan ventilasi RJP langsung gitu ya. Begitu guys. Oke, next. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Seorang perawat pre-hospital. Perawat pre-hospital. Oke. Berarti dia bertugas sebagai perawat ya. Memang dikirim menemukan korban dengan trauma multiple.
Korban kondisi tidak sadar, tampak darah keluar dari hidung dan mulut. PTHM ya, tanda fraktur basis kranii. Masih ada pergerakan dada dan usaha bernapas. Nah, tindakan prioritasnya sebetulnya ada dua ya. Eh, bis, yang paling penting kalau trauma adalah memasang amankan cervical dengan semi rigid cervical neck collar. Ini sebetulnya ya karena ini ngomonginnya dia perawat pre-hospital gitu ya. Dia bertugas sebagai perawat bukan orang umum gitu ya. Tapi memang membantu ke sana itu ya. Jadi memasang semi rigid cervical collar itu jawaban yang paling tepat. Ini bukannya tidak tepat, betul juga ini. Tapi memang kalau pasien trauma sebagai perawat pre-hospital harus pasang neck collar dulu gitu ya. Next. Apalagi nih, apakah alat mobilisasi yang paling sesuai untuk mengevakuasi korban tersebut? Seorang petugas triase bencana, ini petugas triase bencana ya. Korban trauma dengan kondisinya masih sadar. Napasnya normal, nadi normal, korban mengeluh tidak bisa menggerakkan ekstremitas bagian bawah, mengalami cedera tulang belakang. Alat mobilisasi berarti harus yang keras dan datar. Mana? Long, spin, board. Ini ya. Sip, mudah guys. Next. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Diantar ke IGD, keluhan nyeri dada, tembus ke belakang. Pasien tiba-tiba nggak sadar, guys. Tampak tidak bernapas, tidak teraba nadi RJP. Oke. RJP sudah dilakukan. Selanjutnya memasang monitoring jantung dengan gambaran asistol. Asistol. Kalau asistol apa? Apa tindakan prioritas? Tindakannya adalah lanjutkan flatland protokol. Ini bukannya salah, betul. Bet ini nadi karotis ya salah kan karena sudah asistol gitu ya. Oke. Apa jadi flatland protokol? Tuh. Pak, apa flatland protokol, Pak? Itu adanya di kita tuh nanti ya. Oke, next. Itu di program bimbel kita adanya, guys. Kalau terkait teori. Next. Apa tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Anak usia 6 tahun ke IGD, anak tapi ke IGD. Henti napas akibat tenggelam di kolam renang. Orang tuanya menyatakan anak masih bernapas dan masih teraba nadi sesaat sebelum sampai ke rumah sakit. Setelah 5 siklus RJP, evaluasi masih belum teraba denyutan nadi karotis. Belum ada. Kemudian dikasih RW definitif, kemudian dipasang ETT, ETT-nya berhasil dilakukan. Apa tindakan selanjutnya? Kompresi ya, ya kompresi langsung gitu ya. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, ventilasinya 20 kali per menit gitu ya. Pak, kenapa yang ini salah, Pak? Ini salahnya di kecepatannya, guys, nggak lengkap ya. Nah, harus lengkap dong, gitu ya. Oke, next. Yuk, apakah tindakan yang paling tepat perlu dilakukan? Oke, pasiennya kenapa? Dia ke IGD, keluhan sesak napas, penurunan kesadaran, 3 jam yang lalu. Pasiennya perikarditis, nadi karotis parodiksa, pena bunyi jantung menjauh,
akra dingin, tekanan darah. Oke. Dicurigai tamponade jantung. Kalau tamponade jantung udah jelas ya harus dilakukan perikardiosintesis, kolaborasi. Persiapkan ya. Oke. Persiapkan untuk perikardiosintesis. Selanjutnya GCS. GCS langsung lihat ininya guys. Kalau GCS kan di sini berapa kan nilai GCS? Harus langsung lihat kesadarannya. Mudah tertidur, membuka mata kalau dipanggil. Berapa guys? Ini muncul terus guys. Muncul terus kalau GCS, jadi wajib hafal. Membuka mata kalau pada saat dipanggil. Mata kan 4. Kalau 4 spontan kan, tanpa ada stimulus. Pada kalau dengan rangsangan suara itu 3. Berarti ini berapa? 3 guys. Bicara tidak koheren, ya, uncoherent, nggak nyambung, bingung gitu ya. Berapa berarti? Verbal kan ininya 5 ya. 5 itu nyambung. Nyambung tuh maksudnya kalau diajak ngobrol, kalau diajak bicara itu bagus. Kalau tidak koheren berarti 4. 7 tah. Masih dapat melokalisir nyeri. Melokalisir nyeri berapa guys? Kan dia 6 6 apa? Motorik 6 totalnya. Kalau 6 itu dia bisa mengikuti perintah gitu ya. Nah, kalau 5 itu dia bisa melokalisir. Alhamdulillah. Bisa melokalisir nyeri. Aduh, sorry guys, bersin. Berarti melokalisir nyeri berapa? 5. 7 tambah 5, 12. Gitu ya. Aduh, kudu ngopi heula jika guys, harus ngopi dulu. Ngopi guys. Kopi. Udah pada ngopi belum? Yang masih pada gigisik soca, gigisik mata, ngucek-ngucek mata. Si bapak ngomong naon pagi-pagi, saya masih ngumpulin nyawa. Ayo atuh guys, yang jogging ya sambil jogging denger saya ya. Yuk, lanjut, 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 lanjut Pak. Oh, berarti ngomong bapak. Cenah. Lanjut, ayo. Yang sambil beberes silahkan. Lanjut guys, apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Perawat melakukan BHD, henti jantung. Setelah 5 siklus, sudah teraba denyut nadi karotis. Kalau sudah teraba denyut nadi karotis, ngapain? Balik lagi ke airway, breathing, cek ABC-nya, melakukan pemeriksaan pernapasan gitu ya. Allah, mudah gitu guys. Kenapa Pak tidak memberikan posisi pemulihan? Ya kan kita belum ngecek pernapasannya gimana guys. Gitu. Oke. Next. Berapakah formula Paklan Baxter. Oke, gini guys. Cek ini 8 jam pertama guys katanya ya. Kan rumusnya kalau 8 kalau kebutuhan dalam 24 jamnya kan 4 kali BB kali luas luka bakar gitu ya. LLB ceritanya. Tapi kalau ditanya 8 jam pertama itu hasil ini harus dibagi 2 lagi. Gitu ceritanya. Nah, kita cari luas luka bakarnya dulu. Daerah dada berapa, guys? 9, perut 9. Kedua tangan akibat kedua tangan. Berarti 18 tambah 18 berapa? 36. Luas luka bakarnya. Nah, karena ini apa namanya 4 kali BB kali luas luka bakar, karena udah jelas nanti bakal dibagi 2, 4 bagi 2 dulu. Berapa guys? 2. Berat badannya berapa? 50. Gitu ya. 2 kali 50 100. 100 kali 36 3006 100.
nggak usah pakai kalkulator, guys. Aduh, saya sorry, agak ke ini bahasa Sunda. Saya takut di komen siapa itu anggota dewan yang ngomentarin nggak sengaja pakai bahasa Sunda aja nggak boleh. Nanti saya dikomenin gitu, kayak trending. Tapi nggak apa-apa ya, saya jangan dikomenin. Kalau saya ngomong bahasa Sunda, jangan takut. Bahasa Sunda masih bahasa manusia, bukan bahasa Saitoni Rojim ya. Nggak apa-apa ya. Jangan takut. Harus peka budaya kan perawat mah ya. Nah, gitu. Apakah intervensi yang paling tepat untuk menangani kegawat daruratan tersebut? Yang ditanya intervensi yang tepat. Perawat pre-hospital, guys. Korban laki-laki 25 tahun mengalami kecelakaan mobil di jalan tol. Pasiennya masih kompos mentis, sesak napas, mengeluh nyeri dada. Mengeluh nyeri pada dada dan paha kanan. Initial assessment, airway-nya paten, pernapasannya sedikit meningkat. Ada luka terbuka dan gerakan asimetris di dada. Oke, udah jelas ini mah bebat kasa 3 sisi. Ya, oke. Next. Apakah prioritas tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Prioritas tindakan, guys. Oke. Pokoknya kalau prioritas mah tindakan pertama yang kalau dia tidak dilakukan itu bisa mengancam nyawa pasien gitu ya. Pasiennya kenapa? Nggak sadar diri, tidak berespon terhadap suara dan nyeri. Oke. Penurunan kesadaran. Ternyata di EKG PEA. Kalau jelas kalau PEA mah lakukan RJP. Di shock yang mana? VT-VF gitu ya. Nah, VT pun kan harus dicek nadi dulu gitu. Pokoknya mah mudah guys. Nggak ada yang susah guys. Tindakan yang paling tepat untuk menghentikan perdarahan pada ujung amputasi stam. Sebetulnya ini nggak standar. Sorry kemasukin ya. Intinya mah bebat tekan di ujung stam lah kalau ini ya. Nggak apa-apa. Ini harus disempurnakan lagi. Gampang lah. Nanti ya. Yuk next. Kita sampai berapa soal guys? 60 hanya hari ini ya. Nanti pada kecapean. Muntah nanti. Nanti selanjutnya 60 lagi. Intervensi keperawatan utama. Buat 3 sesi aja ya guys. Intervensi keperawatan utama. Perempuan 55 tahun, penyakit dalam dengan keluhan sesak, pucat setelah BAB. Intoleransi aktivitas guys kalau kayak gini. Ya, pasien tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter karena ini mah jelas intoleransi aktivitas. Jadi intervensinya kalau intoleransi aktivitas batasi aktivitas. Oke, mudahnya guys. Mudah atuh guys. Mudah bingit guys. Harusnya mah pada bisa, pada lulus, nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Pokoknya mah kalau tekun pasti bisa. Indikator evaluasi pada kasus tersebut. Eh, kita lihat indikator evaluasi. 30 tahun, penyakit dalam dengan keluhan nyeri kepala dan pusing. Ini mah hipertensi ya? Iya nggak? Hipertensi kan masalahnya. Kalau hipertensi masalahnya berarti indikator evaluasinya ya tekanan darah. Pak, saya terkecoh dengan ini, Pak. Oke, gitu ya. Ini mah normal kan ya tuh guys ya. Next. 26 guys. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? 40 tahun di ruang penyakit dalam. KMB guys. Kan? Di video-video kemarin sebelumnya itu kan saya ada ngomong. Jadi kalian harus bisa membedakan mana KMB, mana KGD soalnya gitu ya.
Nah, kayak gini guys, di ruang penyakit dalam berarti ini KMB. Karena tadi ke IGD itu berarti soal KGD. Itu triknya beda-beda guys, gitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke KMB, kita setting otak kita cara mengerjakan KMB. Kalau KGD, setting cara mengerjakannya KGD. Jadi cepat gitu kita ngejawabnya itu ya. Skimmingnya tuh enak, terpola gitu. Nah, supaya dapat kemampuan itu kalian pertama harus nguasain materinya, tips triknya, kedua terbiasa dengan soal. Dan itu semua bisa didapat kalau gabung guys, gitu ya. Itu si Bapak promo terus. Atuh. Kudu. Lanjut. Masih mengalami nyeri dada hebat ketika beristirahat. Intoleransi aktivitas kan? Gitu ya. Nah, tapi ini nih, nyeri dada hebat guys. Ya. Hasil pengkajian tekanan sekian, nadi sekian. Nafas sekian. EKG elevasi segmen ST. Enzim jantung belum ada hasilnya. Batasi aktivitas, guys. Kenapa tidak manajemen nyeri dada, Pak? Skala nyerinya, guys. Skala nyerinya, guys. Gitu ya. Oke. Batasi aktivitas. Next. Tujuan perawatan pada kasus tersebut. Pasien sudah mendapat anti aritmia, anti nyeri. Oke. Tujuannya di sini ke nyeri berarti ya. Iya, nyeri. Di sini kan nyeri bertambah saat berarti nyeri kan? Pasien sudah mendapat obat anti aritmia, anti nyeri serta monitor EKG. Gitu ya. Berarti nyeri ya. Oke. Berarti nyeri dada berkurang sampai hilang. Di sini kan keluhannya juga nyeri dada, guys. Mudah loh, guys. Kalau terkoneksi mah kalian langsung apa maksudnya soal ini kemana gitu ya. Bagaimanakah pernyataan klien menunjukkan bahwa dia sudah paham? Oke, perawat pendidikan kesehatan pulang diagnosa TBC, menjalani pengobatan selama 1 minggu. Oke, jadi gini, kalau ini mah teoritis banget tentang pengobatan TB kan, pengobatan TB. Jadi eh, pasien itu kalau dia sudah minum obat setelah 2 sampai 3 minggu, dia nggak akan menularkan dorman gitu sih ininya ya. Pak, kenapa yang lain ini saya tidak dapat berjalan ke mall? Enggak, ini tentang penularan. Pokoknya kalau TB mah Penkes tentang penularan, guys. Gitu ya, tentang pencegahan penularan. Jadi kalau batuk harus pakai masker, harus tutup. Nah, itu harus benar-benar itu. Pokoknya tentang pencegahan lah kalau TB mah ya. Kalau ngomongin pencegahan dia sudah dapat obat, dia nggak akan nularkan lagi setelah 2 sampai 3 minggu. Jadi harus taat minum obat. Yang kedua adalah dilarang putus obat. Jadi biasanya Penkesnya supaya pasiennya tidak putus obat. Ini karena di sini nggak ada tentang putus obat, tentang penularan semuanya, berarti dia nggak akan menularkan lagi setelah 2 sampai 3 minggu pengobatan. Kayak gitu guys. Next. 29. Kriteria hasil untuk masalah keperawatan utama. Perempuan 20 tahun. Penyakit dalam KMB gitu ya. Tipoid. Tipoid mah nggak jauh-jauh ke hipertermi. Suhu tubuh meningkat sampai 39. Oh, udah jelas. Kita lihat ada masalah lain nggak? Oke, setelah minum obat nggak ada masalah pernapasan dan lain-lain. Data tunggal ke hipertermi. Berarti masalah keperawatan utamanya, kriteria hasilnya, masalah keperawatan utamanya adalah hipertermi. Kriteria hasilnya adalah suhu tubuh menurun. Mudah guys. Next, 30. 30 guys. Perawat membuka semua pakaian pasien untuk meminimalisir kontak. Tindakan berikutnya yang tepat dilakukan perawat. KGD nih.
Kulit melepuh akibat bahan kimia. Bahan kimianya serbuk. Kalau serbuk itu kita harus dibersihkan dulu, bukan disiram, tapi disapu gitu ya, menyikat bahan kimianya sebelum melakukan irigasi. Harus terbebas dulu dari yang serbuknya gitu guys. Kalau disiram langsung itu ya makin melebar kemana-mana ya. Jadi sikat dulu sampai bersih si serbukannya itu, baru kita siram gitu guys. Oke, soal KGD tuh. Yuk next. Dipindahkan dari IGD ke ruang penyakit saraf KMB nih. Ininya apa lead-innya? Implementasi keperawatan utama. Menjawab saat dipanggil namanya bahwa ia sangat mengantuk dan pusing, guys. Penurunan kesadaran, GCS-nya 12, ada luka di kepala, tidak menunjukkan tanda perdarahan yang berlanjut. Apa jawabannya? Ini guys, sorry ini salah saya. Pak, kenapa tidak meninggikan apa namanya daerah kepala? Ini untuk TIK ya. Sedangkan di sini nggak ada tanda-tanda TIK, tekanan intrakranial. Jadi karena ini tunggal ke kesadaran, berarti ini jawabannya. Ini betul guys. Sorry, saya salah. Ini kayaknya ini salah ngeklik nih. Udah ngantuk saya ngelok jawabannya. Next. Apa intervensi keperawatan prioritas? Kejang-kejang guys. Ah, kaku kuduk, suhu tubuh meningkat, GCS-nya 9. Akan dilakukan pemeriksaan cairan spinal. Intervensinya cek kesadarannya dulu guys. Pokoknya harus kesadarannya sudah normal baru bisa gitu ya. Next. Jangan kalau nggak sadar mah gimana tuh guys. Hese. Apakah tujuan keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Seorang perempuan 65 tahun untuk menjalani pembedahan lensa mata. Di ruang perawatan kelas 3, 5 pasien lainnya. Pasien berbagi fasilitas dengan pasien lainnya. Pasien harus berjalan. Oke, ini mah resiko cedera ya. Ya enggak? Oke, resiko cedera. Berarti tujuannya resiko cedera tidak terjadi. Gitu ya. Pak, yang lain gimana kok salah? Uh, karena nggak ada datanya ya. Cemas akibat bedah nggak ada nih. Kemampuan gerak, hambatan mobilitas fisik nggak ada. Kebutuhan informasi nggak ada juga. Kebutuhan kebersihan diri nggak ada juga datanya gitu ya. Selanjutnya, perempuan 48 tahun, kontrol rutin, BB, TB sekian nih, 80, 160. Terapi insulin ODM, DM ya, 1 bulan. Hasil pengkajian kadar gula darah berkisar antara 200 sampai 250. Pasien telah mengurangi konsumsi karbohidrat dan malas berolahraga. Berarti di sini aja ya masalahnya. Aktivitas. Berarti intervensinya adalah tingkatkan aktivitas. Semudah itu guys. Lu jangan, intinya kan kalau ngerjain tuh jangan terlalu berandai-andai itu di video yang kapan tuh. Kalau kita tuh jangan berandai-andai. Fokus pada kasus yang ditulis di sini guys. Guys ngopi guys. Ngopi lagi, tinyu heula kopi, bikin heula kopi gitu sambil ngeteh-ngeteh. Oh yang sambil jogging-jogging, sambil ngeceng cewek, tapi tetap perhatiin saya mah ya. Sambil ngeceng cowok yang ganteng-ganteng unyu-unyu kayak saya. Kayak saya. Ya, saya ganteng atulah. Yos, biarin atulah muji diri sendiri mah ya. Ganteng tuh. Ganteng Pak, dilihat dari sedotan mah. Si Bapak nggak bojek gue. Lanjut guys, biar nggak bosan lah guys ya. Gini guys, jangan lupa gitu ya.
fokus gitu pada soal. Kemudian kalau sudah ngerasa capek tuh kan biasanya berapa menit kalian capek, aduh bosen, soal tarik napas dalam, berelaksasi dulu sebentar gitu ya, sekitar berapa detik. Tenangin dulu, kasih dulu oksigen ke apa namanya, ke otak tuh ya, relax relax, apalagi tuk 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 tuk, apalagi next soal susah, next soal susah, wah tuh sampai ke 180 soal susah dirasa. Karena apa itu? Karena kurang persiapan. Jadi persiapkan diri, kalau siap mah pasti mudah. Lanjut guys, apakah jawaban yang paling tepat disampaikan ke pasien? 47 tahun baru saja mengetahui bahwa dirinya diagnosa diabetes mellitus. Luka bekas garukan, kuku kulit, suka sembuh, semakin luas, setinggi mata kaki, harus diamputasi. Pasien terlihat sedih, berulang kali bertanya tentang cara lain selain pembedahan. Jawabannya, ya karena nggak bisa diapa-apain lagi guys. Karena semakin meluas, jadi keputusan ini memang terbaik dan tidak bisa dihindari guys. Gitu ya. Nggak bisa kita ngapa-ngapain lagi. Gitu ya. Next. Apa prinsip etiknya yang kayak tadi guys? Prinsip etiknya apa? Pasien menyampaikan ini. Itu tuh ini tuh masuk soal etik guys. Apa coba? Vera, Vera Siti guys, jujur. Si Vera dan si Siti, si Vera Siti guys. Ya. Next guys, intervensi keperawatan prioritas. Banyak banget Pak, prioritas. Kayak kartu provider tit, prioritas gitu ya. Kayak usia 20 tahun di ruang bedah pasca debridement karena fraktur tibia fibula dextra tertutup hari kedua guys, terpasang backscap yang dibalut. Hasil pengkajian mengeluh nyeri CRT jari kaki kanan lebih dari 2 detik, terdapat sabak udah jelas longgar kan, mudah guys. Dan nadi dorsalis juga melemah, udah longgarkan ini mah guys, mudah atuh. Masa salah yang kayak ginian. 37, masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Oke, laki-laki 40 tahun, penyakit dalam, keluhan sesak dan bengkak di seluruh tubuh, biasanya hipervolemi. Hasil pengkajian ruang penyakit dalam KMB kan, sesak badan terasa barat, gata, piting, udah hipervolemia, ada piting udemnya. Ya, udah jelas ini hipervolemia, kelebihan cairan tubuh. Cepet guys, cepet ngerjainnya kayak gini mah, kalau sudah paham mah cepet ngerjainnya, nggak pakai lama ya. GPL nggak pakai lama, bukan gesok pijat, sama GPU ya, gesok pijat urut ya. Ini mah GPL nggak pakai lama gitu ya. Next. Yuk guys, semangat, semangat, semangat. 38. Apakah masalah keperawatan prioritas lagi? Usia 30 tahun guys, ruang penyakit dalam, diagnostik kolik renal. Skala nyeri. Udah, kalau udah ada skala nyeri mah udah jebret, nyeri akut. Ini masuk soal favorit buat kalian ya. Bukan soal favorit, soal favorit guys. Ya, next. Lanjut, lanjut guys. Seorang perempuan 20 tahun tersiram air panas dada, perut, tangan. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri 5 dari 10. Jangan nyeri ya. Kalau ada tampak merah dan bula, tekanan darah ini guys, hati-hati guys. Tekanan darah sekian, 90-60. Nah, di produksi urin juga 100 cc per 6 jam. Sedangkan BB-nya 60. Hipovolemi guys, ini mah. Ya. Jadi apa? Defisit volume cairan. Cairan dulu guys. Ya. Betul guys. Pak, kenapa tidak nyeri? Kan nyerinya sudah di atas ini. Dikasih analgetik.
Ya, jadi yang belum ini apa? Volume cairannya, guys. Oke, mudah. Lanjut. Derajat berapakah ini katanya? Ini kayaknya saya salah. Derajat luka pada kasus tersebut. Gangren ya. Kalau gangren benar derajat 2, guys. Sorry, saya salah. Kalau sampai ke tulang ya. Pengkajian temukan ke gangren terdapat slow sampai tulang. Betul, kalau gangren derajat 2. Kalau luka biasa itu derajat apa? 4. Kalau luka bakar derajat 3. Kalau lukanya dekubitus lain lagi. Jadi untuk luka perhatikan lukanya luka apa dulu, guys. Betul ini derajat 2 kalau sampai tulang. Next. Apakah edukasi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Perempuan usia 25 tahun dengan diagnosis pansitopeni. Pansitopenia yang belum diketahui penyebabnya. Dikasih transfusi darah. Ingat transfusi darah apa kontraindikasinya? Jangan diberikan pada saat pada saat hipertermia. Tapi ini bukan ke sana. HB saat itu adalah 6 mg per dl. Hasil pengkajian saat ini HB 9,5 dan diizinkan pulang. Edukasinya batasi aktivitas gitu ya. Betul. Karena semakin dia aktivitasnya meningkat, makin gampang pecah gitu ya darahnya. Next. Tindakan utama, guys. Perempuan 2 tahun, anak, guys, ke IGD, sesak napas, ada retraksi interkosta, pola napas, guys. Nadi 120, napas 40. Nafas ya, guys. Tindakan utamanya kasih oksigen. Gitu ya. Sip. Kolaborasi oksigen. Next. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kasus di atas. Kasus tersebut ini nggak boleh ada di atas lagi, di atas langit gitu ya. Tersebut. Perempuan usia 2 tahun ke IGD, keluhan sering mengalami gusi berdarah. Oke. Keadaan umum lemah, konjungtiva pucat, tanda biru pada lengan dan jari tangan. Oke. Napas 27 kali, nadi 120 kali. Oke, B8, HB. Oke, RBC. Oke. Masalah keperawatannya ini nih kuncinya. Nih, perfusi jaringan perifer. Gitu ya. Jangan hipertermi, guys. Hipertermi mah ini kan datanya nggak tunggal ya. Ya, kan ada data lain. Ini betul jawabannya. Sip. Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. 5 tahun ke IGD dengan keluhan sesak napas. CRT lebih dari CRT lebih dari 3 detik. Ibu mengatakan anak mudah lelah dan semakin sesak. Oh, ini ada murmur ya. Ada murmur. Kalau ada murmur, udah jelas kemana. Kalau ada murmur, curah jantung. Kalau anak murmur, curah jantung. Udah jelas. Ya, ada murmur di sana. Walaupun ada CRT di sini. Verifier tidak efektif gitu ya. Tapi kan di sini nggak ada perfusi verifier tidak efektif ya. Di sini jelas kalau ada murmur udah gitu ya. Pak, kenapa tidak aktivitas, Pak? Saat melakukan aktivitas ada anak mudah lelah dan semakin sesak. Kenapa tidak ini, Pak? Gitu ya. Betul itu. Tapi di sini kan masalah keperawatan utamanya. Ada murmur, curah jantung. Ya.
Next. Kecuali tidak ada curah jantung tadi. Jawabannya betul. Aktivitas. Masalah utama. Ke rumah sakit, keluhan mengalami pucat, kebiruan di sekitar mulut. Saat netek sering mengalami kebiruan, kebiruan di kuku jari, sianosis sekitar mulut. Masalah keperawatannya apa? Curah jantung, guys. Ya, curah jantung. Ya, curah jantung, guys. Ini jawabannya, sorry. Ya, oke. Next. Apa intervensi utama pada kasus tersebut? 4 tahun ke IGD, ada luka tusuk paku, trismus, Rhizus sardonicus, Epistotonus, Ronchi seluruh, oh stridor. Kalau stridor, tracheos, Tommy langsung. Mudah guys. Jalan napas dulu, bebaskan. Ini kata kunci kayak gitu dapat ada di materi guys. Masalah keperawatan pada kasus tersebut. Ke IGD, kejang, anak. Soal anak nih. Kesadaran somnolen, batuk ronki, pernapasan dua-dua, suhu. Apa jadi? Hipertermi. Suhu dulu. Kenapa tidak efektif bersihan jalan napas, Pak? Kemampuan mengeluarkan dahak. Karena tidak disebut tidak mampu kalau tidak dibilang eh, tidak mampu mengeluarkan dahak, jangan buru-buru. Kalau cuma suara nafas doang gitu ya. Gitu guys. Oke, next. Masalah keperawatan utama pada kasus. Anak sindrom nefrotik. Oh nggak jauh-jauh sindrom nefrotik mah hipervolemi ya. Udem. Ah, tuh benar. Banyak datanya ke hipervolemi. Masalah hipervolemi pasti ini mah ya. Udah jelas. Kelebihan volume cairan. Pak, kenapa tidak ketidakseimbangan cairan dan elektrolit? Data aja lebih banyak ke sini, gitu ya. Next. Masalah keperawatan utama. 9 tahun di ruang anak 3 hari yang lalu. Ekstremitas udem, sembab, hipervolemi nih. Ini soal anak ya. Oke. Kulit mengkilat tampak lemah, anak hanya tidak baring, jumlah urin berkurang. Oke. Ingin segera sembuh biar sekolah kembali. Oh, sudah ini mah. Masalahnya hipervolemia tetap. Data, lihat data. Apakah tindakan keperawatan utama pada ini tuh Pak, kenapa bisa secepat itu? Itu ada trik lain yang tidak bisa saya sampaikan di sini biar cepat mengerjakan. Jadi gimana dapatnya? Biasa di ruang ukom ya kalau bimbel mah saya kasih trik biar cepat gitu ya gimana ngerjainnya. Makanya gabung yuk cepet. Yang mau ujian di Maret sama ujian di Juli tuh. Yuk bareng-bareng kita belajar. Keluhan BAB 10 kali usia 18 bulan anak nih ya. Konsistensi cair. Hati-hati diare itu ada dua ya diagnosanya. Diagnosa diare dengan hipopolemi. Turgor kembali tidak elastis. Ubun-ubun cekung. Udah jelas guys. Masalahnya cairan. Tindakannya berarti kasih cairan. Mudah. Next.
Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Batita 2 tahun polianak keluhan diare. Oke, diare lagi. Lemah, mukosa bibir kering. Tampak kemerahan. Turgor kulit tidak elastis, udah jelas. Cairan. Kalau turgor kulitnya tidak elastis. Oke. Masalah keperawatan utama pada kasus di atas. Usia 6 tahun di ruang anak, nyeri sendi, tulang letih tidak mau makan. Pendarahan gusi hidung. Selalu opname tuh katanya. Lemah, nyeri sendi, tulang. Oh, skala 8 nyerinya. Berarti masalah keperawatannya adalah nyeri. Oke, mudah ya guys. Apa yang harus dievaluasi? Anak 10 tahun di ruang anak, keluhan demam. Soal anak nih, berarti udah setting otak kita cara mengerjakan anak. Tampak lemas, semua terdapat peteki. DBD biasanya ini ya. Anak sempat mimisan sebelum dibawa ke rumah sakit. Anak telah mendapat rehidrasi untuk mencegah shock. Yang harus dievaluasi apa? Ya tekanan darah. Gitu ya untuk mencegah shock gitu ya. Next. 54. Ayo 6 soal lagi. Rada capek Minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Prosedur selanjutnya. Anak laki-laki usia 3 tahun. Ke puskes. Keluhan anak belum bisa berjalan. Anak belum pernah dilakukan pemeriksaan perkembangan katanya. Perawat melakukan pemeriksaan dengan menimbang berat badan anak. Oke. Prosedur selanjutnya. Lingkar kepala guys. Gitu ya. Cek. Ini mah prosedural guys. Next. 55. Maternity nih guys. Status obstetrik. Ini ada ininya. Kalau obstetrik yang perhatikan adalah ini. Karena takutnya dibilang tentang abortus ya. 32 minggu, 2 kali sesar. Atau tepatnya dihitung partus gitu ya. Berarti G3, P2. Udah. Jelas. Abortusnya kan belum ada. Belum pernah abortus gitu ya. Ini dia. Mudah guys. Next. 56. Maternity. 28 tahun. Tidak haid. Positif hamil. Usia kehamilan 6 minggu. Nah, ini kan apakah informasi yang harus berdasarkan informasi tersebut. Ini kan ngomongin di sini tanggal. Berarti kapan taksiran partus di sini ya? Ini 23 Februari HPHT-nya. Berarti di bawah April. Kalau di bawah April plus 7 plus 9. 9 Februari 9 tambah 2 berapa? 11 ya. Bulan 11 ya. Tambah 7 30 bulan 11 betul. Tahunnya sama. Gitu guys. Next. 57. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya guys? 28 tahun G2P1 ano puskes dengan usia 36 minggu. Sudah 3 kali memeriksa kandungannya. BB 10 kg. Papasi abdomen, tinggi fundus 34. Berarti dia baru Leopold 1 ya. Selanjutnya Leopold 2. Ngecek puka puki. Leopold 2 kan, puka puki, punggung kanan, punggung kiri. Begitu guys. Mudah. Kalau di maternitas ya kita pakai ini cara alur berpikir maternitas. Itu semuanya bisa didapat hanya di program bimbingan kita guys, menyesuaikan gitu kan otaknya tuh otaknya pikiran kita sesuai dengan yang diujikan. Nanti terbiasa gitu guys. Kita latih kayak gitu guys. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Perempuan 28 tahun.
maternitas nih biasanya. Mengeluh nyeri awal kehamilan. Ini mah hiperemesis gravidarum ya. Tapi kita lihat sehingga tidak bisa beraktivitas. Biasanya kalau hiperemesis ke hipovolemi atau nutrisi. Tekanan darah masih normal lah segini hamil ya. Nadi sekian sekian, suhu sekian, tampak sangat lemah. Turgor jelek. Kalau turgor jelek berarti cairan. Defisit volume cairan. Jangan nutrisi. Karena turgornya jelek guys. 59. Apakah tindakan keperawatan utama yang sesuai? Maternitas nih guys. Usia 22 tahun, kehamilan pertama, ke rumah sakit usia kehamilannya 16 minggu guys. Klien mengeluh, sering pusing, merasa lesu, hasil pengkajian tekanan darah sekian, nadi sekian, masih normal lah sekian mah ya. Napas sekian, suhu sekian, konjungtiva anemis. Berarti ini mah ini aja nih, anemis aja ya. Kalau anemia kan apa? Kasih tablet Fe. Gitu guys. Mudah atuh guys kolaborasi itu mah ya. Terakhir. Ye 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 ye. Nah, kita bagi 3 sesi ya. Nanti 60 sampai 120. 120 180. Kalau dihantam sekarang mah atuh aduh tunduh gitu ya. Guys, jadi kemampuan manusia belajar itu cuma 15 menit optimumnya ya. Sisanya mah nggak akan merhatiin. Nah, jadi sok cek. Seorang bayi perempuan lahir 1 jam yang lalu di rumah bersalin citra. Seluruh badan berwarna merah. Oh, ini mah ngomongin tentang Apgar. Yuk, cek Apgar skor. Seluruh badan warna merah. Tungkainya biru berapa? Kan Apgar tuh 0, 1, 2 ya. Nah, hanya tungkai yang biru berarti 1 dia ya. Kalau merah semua 2 tuh. Tungkainya juga merah semua 2 tuh. Nadi 110 di atas cepek ya 2 berarti ya. 3 lambat menangis gerakan Apgar kan A P G A R gitu ya. Appearance tadi 1, pulse 2 tadi itunya. Lambat menangis gerakan fleksi gerakan aktif fleksi tungkai baik. Oke. Pernapasan lambat tidak teratur. Nah, oke, hati-hati ini di sini. Oke, aktif gitu ya. Oke. Kemudian ini baik, pernapasan lambat tidak teratur 1. Maaf. Oke, sini. Lambat tidak teratur. Oke, berarti berapa? Tuh, 7. Itu ya. Sip. Itu guys. Jadi untuk kali ini sekian dulu. Jadi sampai 60 dulu. Nanti selanjutnya kita 60 sampai 120. Jadi kalau dihantam semua sampai sekarang 180-180-annya mabok guys. Dicicil lah kayak yang kredit motor gitu ya. Belajar juga kita cicil sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau peribahasa kita Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Tina tak salah tong. Lanjutnya guys. Oke, lanjut. Lanjut nanti jadi pada live streaming minggu depan kita soalnya 6 dari 61 sampai 120. Itu aja guys dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Yang belum mengerjakan kerjakan dulu mumpung 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 belum dibahas semua gitu ya. Sok silahkan. Jangan lupa untuk eh, gabung juga di kita gitu ya. Oke.
See you next pembahasan ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.